Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, para pendengar setia yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Bersyukur kita kepada Allah karena sampai dengan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat. Masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, serta ujian-ujian yang kita hadapi. Sehingga mudah-mudahan dengan ujian-ujian yang kita lewati itu, kita dapat meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah, teladan yang paling baik, contoh yang paling patut untuk diikuti, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepatutnya kita memperbanyak salat kepada beliau, yang mudah-mudahan dengan memperbanyak salat kepada beliau kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para pendengar setia yang rahmati Allah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengulas sedikit tentang sombong. Apa sih itu sebenarnya sombong? Sombong itu adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Ini dua sifat yang selalu berbarengan dan tidak akan pernah terpisahkan. Sebagaimana sifatnya iblis yang menolak perintahnya Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam. Lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, maka fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin, ini termasuk golongan orang-orang kafir. Kenapa kemudian iblis menolak mentah-mentah perintahnya Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kemudian iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam? Lihat di dalam surah Al-A'raf ayat ke-12. Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala, Allah berfirman, ma mana'aka alla tasjuda. Apa yang membuat kau itu enggan untuk sujud kepada Adam? Idz amartuk, kata Allah, padahal aku yang merintahkanmu. Aku sang Khalik, aku sang pencipta, aku yang menciptakanmu, aku yang membentuk rupamu. Lantas kenapa kau nggak mau sujud kepada Nabi Adam padahal aku yang memerintahkanmu? Dengan entengnya, dengan remehnya iblis menjawab. Qala, iblis mengatakan, khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan dia dari tanah. Bagaimana kemudian api bisa sujud kepada tanah, sedangkan api lebih mulia daripada tanah? Begitulah pemaparan yang iblis lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menolak mentah-mentah perintah Allah Subhanahu wa taala, padahal yang memerintahkan dia adalah sang pencipta, bukan makhluk, sang Khalik yang menciptakan iblis. Tapi iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Para pendengar setia yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini terjadi di muka bumi ini. Beberapa orang yang kemudian memiliki level tinggi, titelnya sudah tinggi, S3, profesor, doktor, kiai, ustadz, bahkan guru sekalipun, ya, ketika diingatkan oleh bawahannya dia tidak terima. Ketika ada mahasiswa baru yang masuk ke dalam kampus, kemudian memberikan hal yang benar kepada dosennya, karena dosen itu melakukan kesalahan, maka dosennya mengatakan, kamu tahu apa, kamu nggak usah ngatur-ngatur saya, kamu itu mahasiswa baru, nggak usah sok ngatur-ngatur saya, udah urus aja hidup kamu sendiri, nggak usah sok ngatur-ngatur saya S3, saya dokter, profesor, saya dosen di sini, kamu mahasiswa baru, kamu nggak tahu apa-apa. Auzubillahi min dzalik. Dia meremehkan manusia. Ketika ada seorang guru yang kemudian diingatkan oleh muridnya, Pak, Bu, yang benar tuh begini,
yang Bapak lakukan itu kurang tepat, yang Ibu lakukan itu kurang tepat. Maka kemudian gurunya menjawab, kamu masih kecil, kamu masih murid SMA, masih murid SMP, masih murid SD, kamu tahu apa? Nggak tahu apa-apa. Udah, jangan sok ngatur-ngatur guru. Saya sudah S1, saya sudah sarjana. Begitulah terkadang orang-orang yang memiliki titel tinggi meremehkan manusia. Kadang-kala juga orang tua meremehkan anaknya. Ketika anaknya pulang dari pesantren, terdengar suara azan, orang tuanya sedang nonton TV, anaknya mengingatkan, ya Bapak, Abi, ayo ke masjid, sudah azan. Lantas orang tuanya mengatakan, sudah kamu pergi aja ke masjid duluan, nggak usah ngatur-ngatur ayah, nggak usah ngatur-ngatur Abi. Abi ini udah besar, udah tahu sendiri, nggak perlu diatur-atur, udah tahu. Ngapain kamu atur-atur Abi? Kamu baru pertama kali masuk pesantrennya, baru pertama kali masuk pesantren saja sudah menasihati Abi, sok ceramah. Gitu kadang orang meremehkan manusia. Batarul haq wa ghamtun nas, ini sifat sombong, menolak kebenaran, dia meremehkan manusia. Nauzubillah min dzalik. Para pendengar setia yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kadangkala juga orang-orang yang memiliki harta banyak, para miliarder, hartanya banyak, rumahnya mewah, mobilnya megah, hartanya berlimpah. Dia merasa bahwa semua yang dia usahakan itu adalah hasil dari jerih payah dia sendiri. Harta, rumah, mobil, segala macam uang-uang yang dia miliki, semuanya hasil kepintaran dia sendiri, hasil kecerdasan dia sendiri. Tanpa kepintaran, tanpa kemampuan dia, ini semua nggak akan pernah terwujud. Ada orang yang mengatakan, kalau bukan karena usahaku, kalau bukan karena kepintaranku, aku nggak bakal pernah punya uang, aku nggak bakal pernah punya mobil, dan nggak bakal pernah punya rumah-rumah mewah. Ini semua karena usahaku, aku yang punya sendiri usahanya, aku yang punya sendiri kemampuannya. La haula wala quwata illa billah. Dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat ikhwah, bisa jadi harta yang Allah berikan kepada kita berlimpah banyak secara terus-menerus, bisa jadi itu adalah istidraj bagi kita. Apa itu istidraj? Kecelakaan atau mungkin keburukan bagi kita. Allah berikan harta makin banyak berlimpah segala macam. Dari segala arah Allah berikan nikmat, Allah berikan harta, tapi kemudian membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah istidraj. Bukan membuat kita makin dekat kepada Allah, tapi makin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah mengatakan, ya sudah terserahmu, mau hidup, mau mati. Begitulah istidraj itu. Hati-hati dengan istidraj. Hati-hati dengan harta yang kita miliki. Kita tidak memiliki kemampuan soal ini. Dia tidak sadar bahwa harta yang dia miliki, kecerdasan yang dia miliki itu adalah berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin cabut kepintarannya bisa. Kalau Allah ingin cabut kekayaannya bisa. Dia tidak punya apa-apa jadi miskin melarat bisa. Allah ingin cabut, Allah punya kuasa, Allah segalanya. Oleh karena itu kita harus menjauhkan diri dari sifat sombong, sebagaimana Luqman menasihatkan kepada anaknya. Apa nasihat Luqman kepada anaknya? Wala tusa'ir khaddaka linnas. Lihat di dalam surah Luqman ayat ke-18. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kau palingkan wajahmu dari manusia hanya karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbangga-bangga diri. Para pendengar setia yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat membenci sifat sombong ini. Allah tidak suka manusia hambanya punya sifat sombong. Karena di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, al-'uzmatu izari. Keagungan itu adalah pakaianku. Wal kibriya uridai. Dan sombong itu adalah jubahku. Faman naza'ani fihi ma, siapapun yang ingin mengambil keduanya ini daripadaku, alqaituhu finnar. Ku masukkan dia ke dalam neraka. Allah yang masukkan orang-orang itu ke dalam neraka. Orang-orang yang sombong tempatnya adalah dalam neraka. Sebagaimana Nabi juga bersabda dalam hadis, ala ukhbirukum bi ahlin nar, ketika Nabi mengatakan kepada para sahabat, maukah kalian kukabarkan tentang orang-orang penghuni neraka? Nanti kemudian Nabi bersabda, kullu atullin, orang-orang yang kejam lagi kasar, tanpa sebab dia marah segala macam. Orangnya kasar, kejam, suka membunuh. Jawadhin, orang yang banyak mengumpulkan harta, kerja kesana kemari mengumpulkan harta kekayaan, tapi kikir, tidak mau sedekah. Mustakbirin, dan orang-orang yang sombong. 3 golongan yang akan masuk neraka. Salah satunya adalah mustakbirin, orang-orang yang sombong. Hati-hati dengan sifat ini. Hati-hati dengan sifat sombong. Allah tidak suka. Ya, tempatnya orang-orang sombong itu adalah
dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita introspeksi diri kita masing-masing. Jangan sampai kita meremehkan manusia, menolak kebenaran sekalipun hanya di dalam hati. Kita menganggap orang lebih rendah daripada kita. Kita menganggap orang tidak pandai apa-apa daripada kita. Introspeksi diri kita masing-masing, karena apa yang kita ucapkan dan juga apa yang di hati Allah tahu, Allah bisa nilai. Maka untuk membentengi sifat kesombongan ini, milikilah sifat tawadhu. Tawadhu itu adalah rendah hati. Ingat, rendah hati tapi bukan rendah diri, ya. Rendah hati, merasa rendah, merasa kita itu tidak lebih daripada orang. Ketika melihat anak yang lebih kecil, kita mengatakan bahwa dalam hati, oh mungkin anak ini lebih mulia daripada kita. Karena kenapa? Dosanya dia tidak lebih banyak daripada kita. Karena kita yang duluan lahir di muka bumi ini, kita yang banyak melakukan amalan, sehingga mungkin dosa-dosa kita lebih banyak daripada anak kecil itu. Ketika melihat orang lebih besar, orang yang memiliki ilmu lebih daripada di atas kita, kemudian kita mengatakan, oh bisa jadi ilmu dia lebih tinggi daripada aku, dia lebih mulia daripada aku. Karena kenapa? Dia yang duluan menginjakkan kaki di muka bumi ini. Dia yang duluan melakukan ibadah-ibadah, amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mungkin pahala dia lebih banyak daripada kita. Ingat, rendah hati tapi bukan rendah diri. Introspeksi diri kita masing-masing, muhasabah diri kita masing-masing. Jangan sampai putus asa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang mengingatkan kita tentang kebaikan, walau sekalipun itu hanyalah sebuah kebaikan kecil, ya, maka kita mendengarnya. Jangan kemudian kita malah meremehkannya, siapapun dia, sekalipun itu anak kecil. Kalau yang disampaikannya adalah kebaikan, maka terima, ambil dan amalkan, ya. Ingat, unzur maqala wala tanzur maqala. Lihat apa yang dia katakan, wala tanzur maqala, dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Maka dari itu, introspeksi diri kita masing-masing, muhasabah diri kita masing-masing. Jangan sampai sifat iblis ini menetap di dalam tubuh kita. Jasadnya manusia, tubuhnya manusia, tapi hatinya hati iblis. Auzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah untayan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi